amanu wa amilus solihat wa yaziduhum min fadlih wal kafiruna lahum adzabun syadid. Dia memenuhi permintaan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menambahkan untuk mereka karunia-Nya, dan orang-orang kafir bagi mereka siksa yang berat. Dia memenuhi permintaan orang-orang beriman dan beramal soleh dan menambahkan bagi mereka karunia-Nya, dan orang-orang kafir bagi mereka siksa yang berat. Ya, ini ayat yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya pertama, keutamaan iman dan amal soleh. Karena apa? Nanti yang menyelamatkan kita di akhirat itu iman dan amal soleh kita. Iman dan amal soleh kita. Ya. Artinya harta tidak bermanfaat untuk kita. Anak tidak bermanfaat, kecuali kalau harta dan anaknya digunakan untuk menaati Allah. Punya harta digunakan untuk menaati Allah. Punya anak dididik baik, menaati Allah. Maka harta dan anak ini akan bermanfaat. Adapun sekedar harta banyak tapi tidak digunakan untuk menaati Allah, punya anak banyak tapi tidak dididik untuk menaati Allah, maka harta yang banyak, anak yang banyak tidak bermanfaat di akhirat nanti. Nggak bisa menyelamatkan pemiliknya dari siksa neraka. Ini yang pertama. Lalu kedua, Allah membalas perbuatan orang beriman, beramal soleh dengan balasan yang banyak. Karena Allah menyatakan Allah memenuhi permintaan orang beriman dan beramal soleh dan menambahkan untuk mereka karunia-Nya. Artinya amal kita akan Allah lipat gandakan. Allah lipat gandakan. 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan. Ini kebaikan. Kalau kesalahan cuma 1, ya. Lalu faedah berikutnya, bahayanya kekafiran. Karena orang kafir terancam siksa yang berat. Wal kafiruna lahum adzabun syadid. Orang-orang kafir mereka akan mendapatkan siksa yang berat, ya, sangat berat. Nah, itu faedah ketiga. Lalu faedah keempat, disebutkannya ancaman atau siksa sudah seharusnya membuat kita takut. Artinya kita ngambil pelajaran dari orang-orang yang sudah tersiksa atau terancam siksa, supaya kita tidak meniru mereka. Nah, itulah beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat ke-26. Nah, sekarang kita masuk ayat berikutnya, yaitu ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh iya, sekalian ya. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirum basir wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyul hamid wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir wa ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Seandainya Allah melapangkan rezeki kepada atau bagi hamba-hambanya, seandainya Allah melapangkan rezeki untuk hamba-hambanya, niscaya mereka melampaui batas di muka bumi.
walaki yunazzilu biqadari ma yasha, akan tetapi Allah menurunkan rezeki dengan kadar yang Dia kendaki. Innahu bi'ibadihi khabirum basir, sesungguhnya Dia terhadap hamba-hambanya maha teliti lagi maha melihat. Wa huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu, dan Dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa. Wa yansyuru rahmatah, dan Dia menebarkan rahmatnya. Wa huwal waliyul hamid, dan Dia maha pelindung lagi maha terpuji. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma batsa fihima min dabbah, di antara tanda-tanda kekuasaannya yaitu penciptaan langit dan bumi dan segala yang melata yang ada di dalamnya, atau segala yang Dia sebar berupa segala sesuatu yang melata yang ada pada keduanya. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir, dan Dia untuk mengumpulkan mereka jika Dia berkehendak, Dia maha mampu. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apapun musibah yang menimpa kalian maka itu disebabkan ulah tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Dia memaafkan banyak kesalahan. Wa ma antum bimu'jizina fil ard, dan kalian tidak bisa melemahkan Allah di muka bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan kalian tidak memiliki satupun pelindung dan penolong selain Allah. Nah, itu surat Asy-Syura dari ayat ke-27 sampai 31. Kita bahas satu persatu. Di ayat ke-27 Allah menyatakan walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Seandainya Allah melapangkan rezeki untuk hamba-hambanya, niscaya mereka melampaui batas di muka bumi. Maknanya jelas insyaallah ya. Kalau Allah melapangkan rezeki untuk hamba-hambanya, jami'ahum, untuk semua hamba-hambanya, niscaya mereka melampaui batas, semuanya melampaui batas fil ard, di muka bumi. Maknanya jelas, artinya begini, kalau misalkan Allah nih, kan di dunia ini ada yang Allah lapangkan rezekinya dan ada yang Allah sempitkan rezekinya, betul tidak? Seandainya semuanya Allah lapangkan rezekinya, apa yang terjadi? Nah, banyak kerusakan. Di antaranya Allah katakan niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi. Jadi Bapak, Allah itu maha bijak, maha penyayang. Allah tahu kadar diri kita, iman kita. Kadang ada sebagian orang yang Allah berikan rezeki ya mungkin diberikan terbatas. Karena apa? Kalau nanti ditambah, dia akan lalai, maksiat. Dan nyata Bapak ya, fitnah harta itu nyata, bukan omon-omon misalnya. Banyak kejadian ada orang yang sudah ngerti agama, dari kalangan orang yang terjun aktivitas dakwah, pergerakan dakwah, bahkan sudah terjun di medan jihad, tapi ketika di depan matanya terbuka pintu kekuasaan, siapa sangka dia pun terjatuh dalam fitnah harta tahta wanita. Ini nyata, nggak bohong itu. Artinya Bapak, memang Allah maha adil. Ketika si A diberikan rezeki segini, tidak lebih, si A rezekinya dilebihkan, ini adil. Karena Allah tahu kalau si A rezekinya dilebihkan, dia akan bermaksiat, lupa akan Allah. Nah, kalau si A sengaja Allah lebihkan, tidak dikurangi, karena kalau dikurangi justru dia jauh dari Allah. Nah, jadi kita harus berprasangka baik kepada Allah. Kenapa saya sudah berusaha kok rezeki saya gini-gini terus? Terimalah pemberian Allah. Yang pasti, apapun yang Allah berikan pasti baik. Apapun keputusan Allah pasti baik. Tidak ada kezaliman. Kalau kita mau berpikir, mungkin kita kan akal kita yang terbatas, mikir, kenapa ya saya diberikan rezeki seperti ini? Kalau ini yang maksiat terus, kok rezekinya lancar? Sampai ada ungkapan, kok dulu saya waktu masih di jahiliyah rezeki kayaknya lancar. Setelah saya hijrah, rezeki sepertinya sempit.
Ada tidak yang seperti itu? Ada ya. Itu cobaan Bapak ya. Itu fitnah. Allah ingin menguji keimanan kita. Ya, maka berprasangka baiklah kepada Allah. Rezeki itu tentang Allah. Tetaplah minta rezeki kepada Allah. Yang jelas kalau Allah kita udah berusaha, kita berusaha ikhtiar. Memohon kepada Allah, udah berusaha ikhtiar, serahkan hasilnya kepada Allah, tawakal. Lalu ternyata Allah takdirkan kadar rezeki kita cuma sampai segini, gitu kan? Tidak melebihi. Berarti itulah keputusan terbaik. Itulah keputusan terbaik. Pasti ini keputusan terbaik. Karena kalau dilampaui, dilewati, biasanya ada kerusakan. Jelas Bapak ya? Ini maksud Allah ya. Jadi kalau Allah melapangkan rezeki untuk hamba-hambanya, mereka biasanya seringnya melampaui batas, maksiat merajalela. Sebagaimana terjadi di sebagian daerah Timur Tengah, orang-orang berduit, mereka udah megang duit, mau diapakan duit ini? Akhirnya apa? Sebagian mereka pergi ke Amerika hanya untuk maksiat, sebagian mereka pergi ke Thailand hanya untuk maksiat. Ini karena pintu dunia dibuka di depan mata mereka lebar-lebar, harta mengalir terus kepada mereka, iman tidak ada, ilmu kurang. Akhirnya apa? Yang ada di tangan digunakan maksiat. Nah, ini orang jahil, orang yang tidak ada iman dan ilmu ya. Adapun orang yang berilmu, tentu saja ketika harta ada di tangannya, harta ini akan bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Maka Bapak-bapak, hendaknya kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang Allah tetapkan untuk diri kita pasti baik. Apapun itu ya. Apapun ketetapan Allah di muka bumi terkait diri kita, anak kita, keluarga kita, pasti itu baik. Ada hikmahnya. Maka hendaknya kita selalu berprasangka baik kepada Allah dan tidak berprasangka buruk kepadanya. Jadi kembali lagi, kalau Allah lapangkan rezeki kepada atau untuk hamba-hambanya, niscaya mereka melampaui batas di muka bumi, walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Jadi kalau Allah lapangkan rezeki, mereka melampaui batas. Akan tetapi Allah menurunkan rezeki dengan kadar yang Dia kehendaki. Nah ini. Jadi ketika kita rezekinya segini, sebulan kita penghasilannya berapa? Ya itu sudah pemberian Allah. Allah memberikan rezeki sekadar itu saja. Kalau kadarnya sudah dilewati, sangat besar kemungkinan ada penyimpangan. Ya, jadi terima ya. Sambil ikhtiar terus berdoa kepada Allah, ya Allah lapangkanlah rezeki saya. Nah ini Bapak ya. Kita lanjut lagi. Jadi Allah, kalau Allah berkehendak, kalau Allah lapangkan rezeki untuk hamba-hambanya, niscaya mereka melampaui batas. Akan tetapi Allah menurunkan rezeki dengan kadar yang Dia kehendaki. Fayabsutuha li ba'di ibadihi duna ba'd wa yansha'u 'anil bastil bagyu. Allah menurunkan rezeki dengan apa? Dengan kadar yang Dia kehendaki. Maksudnya apa? Allah melapangkan rezeki untuk sebagian hambanya, sedangkan sebagian lain tidak dilapangkan rezekinya. Nah, lalu kata Imam Al-Mahali, wayan sya'u anil bastil bagyu, dan karena dilapangkan, muncul dari pelapangan itu kadang itu sikap melampaui batas, berlebihan dalam maksiat, dibuka maksiat. Nah, ini keumuman orang seperti itu ya, kecuali orang yang Allah rahmati, Allah yang memberikan hidayah dan taufik. Ada harta di depan mata dia bisa menjaga dirinya, Bapak ya. Nah ini maksudnya. Lalu Allah katakan, wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha mim ba'di ma qanatu, dan Dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa. Berputus asa dari apa? Berputus asa dari apa? Turunkan hujan setelah mereka berputus asa. Berputus asa dari apa? Dari turunnya hujan. Ya isu min nuzuli, yaitu berputus asa dari turunnya hujan. Jadi sebagian tempat Bapak, ini hujan tuh setahun sekali, ada yang juga tidak turun setahun sekali. Jadi ketika dalam berputus asa akan turun hujan ini, ternyata Allah turunkan hujan. Nah di sini Allah ingin menyebutkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa, wayan syuru rahmatah, dan Dia sebarkan rahmatnya. Maksudnya apa? Ya besutu matarahu, Dia lapangkan hujan tersebut, Dia sebarkan. Artinya di sini
hujan itu adalah rahmat. Maka jangan sekali-kali kita mencela hujan. Nggak boleh kita mencela hujan, mencela angin. Kalau misalkan hujan terasa atau kita melihat hujan ini sudah deras dan dikhawatirkan membahayakan, apa sikap kita? Doa, bukan mencela hujan terus bisa banjir nih. Nah, ini keputusan Allah. Terima keputusan Allah, lalu setelah itu berdoa. Doanya apa? Ada yang tahu? Hah? Hah? Nah itu doa untuk mengalihkan hujan, bukan menghentikan hujan. Kenapa nggak menghentikan hujan? Hujan rahmat ya, kenapa dihentikan? Kalau memang kita udah berlebihan, berikan kepada yang lain. Jelas? Ya sama begini, ada orang ngasih hadiah pada kita, kebetulan kita berlebihan, apakah ditolak? Terima aja, nanti kembali berikan kepada yang lain, ya tidak? Nah begitu pula hujan. Jadi kalau ada turun hujan, kita merasa hujannya deras dan khawatir menimbulkan banjir, bukan ya Allah hentikan hujan, enggak. Tapi doalah seperti yang diajarkan Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, alihkanlah hujan di sekitar kami dan bukan di atas kami. Nah ini yang seharusnya ya. Jangan minta dihentikan hujan ya. Karena hujan ini adalah rahmat Allah. Apalagi ini kalau di Indonesia mungkin sebagian orang nggak merasa karena sering hujan. Tapi kalau di Timur Tengah, oh ini terasa berharga sekali Bapak ya. Hujan tuh ibaratnya kayak seperti apa ya? Seorang menemukan harta karun, turun hujan itu. Makanya di mana? Di Uni Emirat Arab, Dubai itu, orang-orang demi mendapatkan air sampai menyuling air laut. Kalau kita nggak perlu kan, air udah ada kan, disuling air laut, dijadikan untuk minum. Sebagiannya, jadi ini kan disuling, air laut ini disuling jadi air tawar. Nanti yang istilahnya apa? Saringannya, kan ini kan mengandung garam. Lalu diangkut oleh pesawat, jadikan hujan buatan. Lalu dikumpulkan di sebuah kayak danau luas. Dan proses untuk mendapatkan ini murah apa mahal? Mahal. Kalau kita nggak perlu begitu kan, turun hujan tampung, alhamdulillah. Iya. Semuanya tinggal pengaturannya aja ya. Kumpulkan untuk yang bermanfaat ya. Kalau di negara Timur Tengah begitu, ya alhamdulillah mereka punya uang. Kalau minyaknya habis bagaimana tuh? Bagaimana? Mau bikin hujan buatan butuh duit. Mau menyuling air laut jadi air tawar butuh duit. Nah itu nggak kita terpikirkan. Cuma inilah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Walaupun mereka kering, tapi Allah takdirkan di balik kekeringannya ada minyak. Nah ini Bapak ya, maha adil. Kita lanjut. Jadi dialah Allah yang telah menurunkan hujan setelah mereka merasa berputus asa. Dan dia menyebarkan rahmatnya, yaitu hujannya, wal waliyul hamid, dan dia maha pelindung lagi maha terpuji. Al-wali di sini ditafsirkan oleh Imam Al-Mahalli al-muhsinu lil mu'minin. Dia itu wali, maksudnya apa? Dia itu maha baik kepada orang-orang beriman. Ini pengertian wali ya. Wali itu orang yang melindungi ya, maksudnya yang melindungi ya. Wali murid, maksudnya apa? Yang mengawasi murid ya kan? Nah, al-wali di sini yang berbuat baik kepada orang-orang beriman, al-hamid, terpuji, al-mahmudu indahum, terpuji di sisi mereka. Di sisi siapa? Mereka ini, hamba-hambanya. Lalu Allah katakan, Allah berfirman berikutnya, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu penciptaan langit dan bumi. Wa ma batha fihima min dabbah, dan apa yang dia ciptakan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu penciptaan langit dan bumi, dan apa yang dia sebarkan pada keduanya berupa segala sesuatu yang melata.
Di sini Allah menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya. Di antaranya pertama, penciptaan langit, kedua penciptaan bumi, dan penciptaan makhluk yang dia sebarkan di muka bumi, yang melata di muka bumi. Maksudnya apa? Yang melata di muka bumi ini hewan. Di sini kata Imam Al-Mahalli, ma yadibu 'alal ard minan nas wa ghairihim. Segala sesuatu yang melata, berjalan di muka bumi, baik itu manusia maupun selain manusia. Ya semuanya, Bapak ya. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Manusia pun ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Betul tidak? Iya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah ketika menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya, Allah katakan, dan pada diri kalian ada tanda-tanda kekuasaannya. Apakah kalian tidak melihat? Jadi pada diri kita ada tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Maka ini menunjukkan Allah Maha Agung, Maha Esa, maka hendaknya kita mengesakan Allah. Lalu Allah katakan, wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan dia untuk mengumpulkan mereka jika dia berkehendaki Maha mampu. Dia untuk mengumpulkan mereka jika dia berkehendak Maha mampu. Ini kalau kita terjemahkannya letterlek ya. Tapi kalau diterjemahkan secara enaknya, dia Maha mampu untuk mengumpulkan mereka jika dia berkehendak. Nah itu. Jadi cara terjemahkan enaknya begitu. Dia Maha mampu untuk mengumpulkan mereka jika dia berkehendak. Maha mampu untuk mengumpulkan mereka. Mengumpulkan mereka di mana? Lil hasyr, di mahsyar nanti kumpulkan. Allah Maha mampu. Yang tadinya di dalam kubur bercampur dengan tanah, sudah jadi tanah, bahkan nggak ada yang tersisa, tulang pun udah jadi tanah kecuali tulang ekor. Ternyata Allah bangkitkan lagi dengan utuh. Nah ini tanda kekuasaan Allah ya, tanda kekuasaan Allah. Lalu Allah katakan setelahnya, wa ma asabakum. Kita sampai sini dulu ya, sampai 3 ayat. Nah dari 3 ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, yang melapangkan dan menyempitkan rezeki hanyalah Allah. Yang melapangkan dan menyempitkan rezeki hanyalah Allah, bukan makhluk. Loh, tapi ini ada orang yang apa? Usaha saya dijepit sana, dijepit sini, dijepit sini sana. Usaha saya sini ditutup, saya di situ tutup. Ini bagaimana nih? Berarti ada yang menyempitkan rezeki selain Allah? Ada. Ya, tetap segala sesuatu rezeki ini diatur oleh Allah, tapi lewat manusia. Cuma kalau Allah berkehendak, Allah menginginkan hamba ini dilapangkan rezekinya. Lalu ada orang yang ingin menyempitkan rezekinya. Bisa? Tidak bisa. Makanya kita jangan merasa takut kehilangan rezeki gara-gara kita taat kepada Allah. Kalau memang kita taat kepada Allah, Allah nggak akan menyia-nyiakan diri kita. Rezeki akan Allah berikan kepada kita. Nah ini Bapak ya, yang menyempitkan, melapangkan dan menyempitkan rezeki adalah Allah. Makanya di zaman Nabi pernah terjadi krisis ekonomi. Ya nggak terlalu parah mungkin ya. Harga-harga naik. Walal as'ar sebutkan, harga-harga jadi mahal. Maka datanglah para sahabat kepada Nabi lalu berkata, wahai Rasulullah, walal as'ar fasa'ir lana. Wahai Rasulullah, harga barang sudah naik nih, tetapkanlah harga untuk kami. Jadi sahabat ingin Rasulullah apa? Intervensi pasar. Jelas ya? Kan dia apa? Kenapa mereka minta Rasulullah intervensi pasar? Beliau penguasa, pemimpin negara. Jadi para sahabat ingin harga pasar di pasaran mungkin kurma akan naik, ditentukan aja sampai segini. Nggak boleh lebih. Para sahabat ingin Rasulullah intervensi, turun tangan langsung menentukan harga supaya harga tidak tidak naik terus. Maka apa jawaban Nabi? Nabi pun berkata, innallaha qabidun basitun. Innallaha wal musa'ir. Innallaha wal musa'ir al-qabid al-basit.
ketika diminta menentukan harga, turun tangan, intervensi pasar, Nabi menyatakan sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga. Dialah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki. Dialah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki. Berarti para Rasulullah menyetujui tidak permintaan para sahabatnya? Nggak setuju. Artinya apa? Biarkan harga dikembalikan kepada pasar. Kenapa Rasulullah tidak mau turun tangan ditetapkan harganya? Nah, itu kezaliman. Anggap ini menguntungkan bagi konsumen, tapi merugikan para pedagang, ya nggak? Karena bahwa kalau misalkan ini hukum pasar begini, kalau barang itu banyak di pasaran, otomatis harganya, ya kan? Tapi kalau barang-barangnya langka, otomatis. Kalau misalkan penguasa datang, barang masih langka nih, pokoknya harus harganya yang rendah. Pembeli, untung, kita enak nih, tapi para pedagang pada nangis. Ya tidak? Para pedagang nangis. Kenapa? Kami nggak dapat untung apa-apa, kami rugi. Nah, maka itu nggak layak. Jadi artinya apa? Penguasa biarkan harga kembali ke pasar. Biarkan pasar menentukan harganya sendiri. Kecuali kalau kenaikan harganya sangat tidak wajar. Misalkan sampai beberapa ribu persen, misalkan. Bukan 100%, 1000%, 10 kali lipat. Atau di situ ada permainan dari pedagang yang suka nimbun. Nah, maka kalau kondisinya seperti itu, tidak mengapa pemimpin intervensi pasar. Tapi kalau harganya naiknya masih wajar, biarkan saja. Dengan sendirinya nanti kalau turun, naik, nanti akan jadi turun. Betul tidak? Gitu ya. Nah, artinya apa? Di sini kata Nabi, sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki. Nah, hanya Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki. Maka kita harus tawakal kepada Allah. Jadi ketika sempit rezeki kita, minta kepada Allah kelapangan. Nah, ketika Allah lapangkan rezeki kita, minta apa? Minta kepada Allah apa? Lanjutkan ya Allah. Iya nggak? Ya gitu ya. Jangan minta disempitkan. Udah dilapangkan minta disempitkan. Aneh itu namanya. Ya itu ya. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat tadi, yakni ayat ke-27. Di antara hikmah Allah menyempitkan rezeki bagi sebagian orang, yaitu agar mereka tidak melampaui batas. Ya, jadi Bapak, sekali lagi, kalau Allah menyempitkan rezeki kita, kok cuma sampai sini saja, perasaan saya udah berusaha keras. Kok orang yang ini kayaknya terus, saya begini aja. Ya, terimalah pemberian Allah. Nah, dan pasti itu ada hikmahnya. Karena kalau dilapangkan rezeki kita, seringnya kita lupa diri, lupa Allah, lupa daratan. Ya, ini Bapak ya. Maka hendaknya kita berprasangka baik kepada Allah dan selalu memuji Allah. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi juga, segala penetapan Allah mengandung hikmah. Segala penetapan Allah mengandung hikmah. Contohnya, Allah tadi tidak melapangkan rezeki untuk semua orang. Ada hikmahnya tidak? Hikmahnya apa? Tidak melampaui batas. Artinya bahwa segala keputusan Allah pasti mengandung hikmah, tujuan, dan ada sebabnya. Nah, ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Segala keputusan Allah ada sebabnya, ada tujuannya, dan ada hikmahnya. Ini keyakinan ahlu sunnah. Berbeda dengan keyakinan Asy'ariyah, Maturidiyah yang menyatakan Allah menetapkan sesuatu semata-mata karena kehendak Allah saja. Allah menetapkan sesuatu semata-mata kehendak Allah saja. Allah menurunkan hujan karena Allah berkehendak menurunkan hujan. Allah mendatangkan tsunami karena Allah hendak mendatangkan tsunami. Itu aja. Nggak ada tujuan, sebab, dan hikmah. Tentu saja ini pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan akal sehat, Bapak ya. Maka ahlu sunnah adalah orang-orang yang sehat. Sehat apanya? Akal mereka. Karena pendapat mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan akal sehat.
Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, Allah menurunkan rezeki dengan kadar yang sudah Dia tentukan. Allah memberikan rezeki kepada hambanya dengan kadar yang sudah Dia tentukan. Artinya Allah memberikan rezeki tidak sembarangan atau tanpa perhitungan. Kalau manusia, saya memberikan nafkah kepada anak saya, memberikan pemberian kepada anak saya, apakah mesti perhitungan? Atau bisa sembarangan? Seringnya sembarangan. Enggak, artinya manusia kadang perhitungan, kadang sembarangan. Yang penting, kasih aja. Nah, kalau Allah enggak, ketika diberikan rezeki ada kadarnya. Kadar ini udah tentukan, dan kalau kadar ini dilewati bisa jadi akan mengakibatkan kerusakan. Ya, ini beda dengan kita. Kita kadang memberikan sesuatu kepada seorang sudah dihitung-hitung, kadang sembarangan. Karena mentang-mentang ini orang yang sudah kita sayangi, udah nih kasih uang berlebihan, sehingga akhirnya orang yang diberi ini apa? Berbuat maksiat. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat ke-28, hujan merupakan rahmat Allah yang perlu disyukuri. Karena Allah katakan, Dialah yang telah menurunkan hujan setelah mereka berputus asa, dan Dia sebarkan rahmatnya. Rahmat ini apa maksudnya? Apa maksudnya rahmat sini? Hujan, ya. Itu menunjukkan hujan itu rahmat. Lalu faedah berikutnya, di antara nama yang Allah miliki yaitu Al-Wali dan Al-Hamid. Al-Wali, Al-Hamid. Al-Wali artinya apa? Yang maha melindungi. Al-Hamid, maha terpuji. Untuk apa kita sebutkan faedah ini? Supaya kita tahu bahwa ini nama Allah, dan ini bisa kita gunakan untuk apa? Berdoa kepada Allah. Dan bisa digunakan untuk jadi nama anak kita. Misalnya kita punya anak, kita kasih nama Abdul Wali, hambanya Al-Wali, yang maha melindungi. Atau Abdul Hamid, hambanya yang maha terpuji. Nah, ini Bapak ya, harus kita perhatikan itu. Jangan ngasih nama anak dengan nama yang sembarangan atau nama-nama orang kafir, karena nama adalah doa. Kalau kita ngasih nama anak ini dengan nama penjahat, seakan-akan kita mendoakan dia jadi penjahat, ya. Jangan, ya. Berilah nama yang baik, dan itu berpengaruh pada anak. Kalau kita ngasih nama anak sembarangan, nanti si anak akan apa? Protes. Pernah ada di zaman Umar bin Al-Khattab, seorang anak kecil bisa dibilang durhaka sama orang tuanya, sama ayahnya. Sampai akhirnya si ayah ini kesal dengan anaknya, diadukan kepada Umar bin Al-Khattab. Wahai Amirul Mukminin, gimana ini anak ini kurang ajar kepada saya, Allah. Maka si anak berkata kepada Amirul Mukminin, tenang Amirul Mukminin, Anda harus adil. Jadi jangan cuma dengar satu pihak, dengarkan juga alasan saya. Apa? Sebutkan alasan kamu. Bagaimana saya mau berbakti kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, sedangkan beliau sendiri tidak menaikkan hak saya? Apa hak? Maksudnya apa nih hak kamu? Beliau ini tidak memberi saya dengan nama yang baik. Jadi tidak memberi saya nama yang baik, memberi dia nama yang buruk. Jadi bagaimana ini? Itu hak saya. Maka Umar bin Khattab pun berkata kepada si ayah, hendaknya engkau berbakti kepada anakmu sebagaimana engkau ingin anakmu berbakti kepada dirimu. Maka Bapak, kalau kita nggak ingin anak kita durhaka, berilah nama anak kita dengan nama yang baik, jangan nama sembarangan, ya. Nah, itu faedah berapa tadi? Ya, kita lanjut. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat ke-29, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, yakni langit, bumi, dan segala makhluk yang ada di langit dan bumi. Ya, ini ya. Itu faedahnya. Lalu faedah terakhir, di antara faedah yang bisa kita petik, yakni di antara sifat yang Allah miliki, yaitu berkehendak, masyiah atau iradah. Dan ini termasuk sifat apa yang kita pelajari dari waktu SD?
sifat wajib 20 ya, iradah ya. Benar itu, nggak ada masalah Bapak ya. Nggak keliru ketika ada orang menyatakan ini orang-orang Wahabi ini benci dengan sifat 20. Enggak. Siapa bilang kita benci? Sifat yang harus Allah miliki masa kita benci? Kita nggak benci, kita nggak mengingkari. Yang kita ingkari itu pembatasan sifat Allah itu. Adapun sifat yang 20 enggak kita ingkari. Kita terima. Yang kita permasalahkan tuh kenapa sifat Allah cuma dibatasi dengan 20, ada yang menyatakan 13, ada yang menyatakan 7. Nah, pembatasan ini tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran Sunnah justru menunjukkan nama Allah banyak, lebih dari 99, tidak terbatas. Maka apalagi sifatnya. Nama Allah saja tidak terbatas, apalagi sifat-sifatnya. Jelas Bapak ya? Lalu faedah berikutnya terakhir yang bisa kita petik dari ayat 29, ayat tersebut menunjukkan adanya kebangkitan manusia dari kubur dan dikumpulkan di mahsyar. Karena Allah katakan Dia maha kuasa untuk mengumpulkan mereka jika Dia berkehendak. Ya mungkin sampai sini saja. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut ayat 30 dan 31. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.